Oke guys, PKG di channel Tujak Pojak Pusat Reza. Kali ini gue akan membahas tentang bagaimana jika kerugiannya itu terjadi di suatu tahun dan dia ternyata juga secara keseluruhan project dia itu rugi, artinya total estimated cost itu lebih tinggi daripada nilai kontraknya atau revenue yang akan diterima. Nah, kita akan lihat di sini jika dia itu mengalami kerugian yang seperti ini, artinya kerugiannya itu artinya estimated cost itu diestimasikan melebihi dari total nilai kontraknya, maka kerugiannya tersebut itu harus diakui pada saat di tahun pada saat kerugian itu diestimasikan, ya, sehingga directly pada saat kerugian itu sudah diestimasikan bahwa ternyata costnya itu lebih tinggi daripada nilai kontrak, maka pada saat itu juga di tahun itu harus dicatat kerugian keseluruhannya. Nah, itu untuk menjaga konservatisme dari akuntansi seperti itu. Nah, itu juga ini berlaku baik untuk percentage of completion method maupun cost recovery method. Nah, kita lihat di sini guys. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu hanya untuk percentage completion ya. Karena kalau cost recovery ya tentu nunggu costnya itu tertutup dulu baru bisa mengakui profit, karena secara keseluruhan project itu masih profit. Nah, kita lihat di sini ya. Pada contoh kasus seperti pada di atas, terjadi kenaikan total estimasi biaya pada tahun kedua menyebabkan perusahaan mengalami kerugian secara keseluruhan dengan total estimasi biaya melebihi total nilai kontrak. Nah, berikut ilustrasinya. Kita lihat di sini. Ya, ini tahun 2017. Dia masih ini ya 17, 18 dan 19 ya. Kita lihat di sini perhitungan persentasenya. Di 17 kontrak price-nya 675.000, cost to date-nya 150, estimated cost to complete 450, sehingga total cost-nya 600, total gross profit kira-kira 75.000 dan persen completion-nya, percentage completion-nya adalah 25%. 18 di sini kita lihat kontrak price-nya 675.000. Nah, cost to date-nya adalah naik, dia bengkak ke 150 tambah 287.400 yaitu 437.400 dan estimated cost to complete-nya adalah 246.038. Sehingga estimated total cost-nya adalah 683.438, which is itu rugi 8.438 dari nilai lebih tinggi 8.438 dari nilai kontraknya. Ya, percentage completion-nya adalah 64%. Dan di 19 ya, kontrak price 675. Nah, ternyata cost to date-nya benar 683.438. Sehingga dia estimated gross loss ya di sini adalah 8.438. Nah, bagaimana caranya seperti ini? Nah, kita lihat di sini. Ketika ya dia itu dia kan pertama kali mengidentifikasi ada kerugian tuh di sini di tahun 2018. Nah, di tahun 2018 kerugian 8.438 itu harus diakui semua pada tahun tersebut. Ya, pada tahun tersebut harus diakui semua. Kerugian 8.438. Caranya gimana? Kita lihat di sini. Untuk tahun 2017 masih sama kayak sebelumnya ya. 168.750, 150.000, 18.750. Berarti yang diakui di 17 adalah 168.750 dikurangi 150.000, 18.750. Nah, di tahun 2018 ya, kita itu berangkatnya dari cost-nya dulu, dari revenue-nya dulu. Nah, revenue-nya kan 4% dikali 675.000, 432.000. Ya. Nah, untuk mencari cost-nya bukan menggunakan cost-nya itu bukan pakai cost to date, tidak. Ya. Bukan pakai cost to date. Ya, bukan pakai cost to date, tetapi cost-nya itu pakai 432.000 ini revenue-nya langsung ditambahkan dengan kerugiannya tadi 8.438. Sehingga dapatlah 440.438 sehingga gross profit-nya sudah kita akui semua di sini 8.438. Ya, yang sudah direcognize di tahun sebelumnya seberapa? 168, 750 dan 150.000. Dan recognize in current year ya di tahun 2018 kerugian yang diakui itu adalah 263.250. Ya, ini kurangin ini. Dan cost-nya adalah ini revenue-nya, cost-nya adalah 440.438 dikurangi 150.000 yaitu 290.438. Sehingga di tahun 2018 yang diakui gross profit-nya adalah 27188. gross loss ya, 27188 gross loss.
Nah, kemudian di tahun 2019 ya, kalau kita lihat di sini revenue-nya adalah sudah 100% 675.000 dan cost-nya adalah 683438 sehingga gross profit-nya minus 8438. Nah, karena tahun sebelumnya itu sudah diakui sebenarnya loss-nya ini sudah diakui semua 8438, maka nah ini ya 432.000 dan 44438 ini pindahin ke sini. Sehingga kalau kita lihat revenue dan cost-nya menjadi sama karena memang loss-nya tadi sudah diakui langsung seluruhnya di tahun 2018, sehingga di tahun 2019 tidak ada pengakuan profit maupun loss sehingga nol seperti ini. Ya. Jurnalnya gimana? Nah, kalau jurnalnya sama aja. Untuk 17 berarti sama 168750. Revenue, cost-nya adalah 150.000 sehingga ada gross profit yang dimasukkan ke menambah akun construction in progress 18750. Dan 2018 ya karena dia tadi posisinya rugi 27188 berarti revenue-nya 263250 dikredit, kemudian di debit ada construction expense-nya 29438 sehingga ada construction in progress di sisi kredit loss ya 27188. Nah, di 19 ya karena tidak ada laba atau rugi yang diakui, maka revenue-nya dan expense-nya sama, yaitu ini ya 243.000 di sisi kredit revenue dan cost-nya di sisi debit 243.000 sehingga tidak ada profit maupun loss yang diakui. Seperti itu guys kira-kira. Nah, sedangkan lalu bagaimana jika misalnya dia menggunakan metode cost recovery? Nah, ketika dia menggunakan cost recovery, pengakuan rugi tadi tidak harus menunggu dia cost-nya itu terpenuhi semua, tidak. Nah, tetapi kalau menggunakan cost recovery, maka kerugian itu diakui langsung pada tahun berjalan. Langsung pada tahun berjalan, kerugiannya itu langsung diakui. Caranya gimana? Caranya adalah langsung diakui seperti ini. Di debitnya loss in long term contract dan kreditnya adalah construction in progress. Loss gitu. Senilai 8438. Ya. Langsung diakui kerugiannya kalau dia menggunakan cost recovery method pada saat dia diestimasikan memang project tersebut akan rugi, tidak harus menunggu cost-nya itu sudah terpenuhi semua. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.